Oke, adik-adik sekalian, di kesempatan kali ini kita bakal membahas yang namanya perguruan tinggi kedinasan di Republik Indonesia ya, di negara kita tercinta ya. Kalau kita pengen kenal yang namanya perguruan tinggi kedinasan, ya kan? Itu ada hal mendasar yang adik-adik mesti tahu supaya nanti ekspektasinya sesuai dengan kenyataan. Kayak gitu. Itu fungsinya kita mengenal di sini. Kalau dia hal yang mudah untuk diketahui, maka tema kita pasti bukan mengenal, kayak gitu. Pasti mengalami perguruan tinggi dan lain-lain. Nah, kenapa di sini mengenal? Karena memang ada poin-poin penting yang harus adik-adik perhatikan. Ini nama kakak Andi R. Ginting, alumnus Politeknik Keuangan Negara STAN, Pegawai Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Hari ini tertanggal 30 Juli tahun 2022, kita mulai pada bagian yang pertama. Oke, apa sih perguruan tinggi kedinasan itu? Atau nanti kita ke depan bakal singkat menjadi PTK, kayak gitu. Nah, ini dia definisinya. Perguruan tinggi kedinasan, ya kan merupakan sekolah kedinasan ataupun sekolah tinggi, perguruan tinggi yang diadakan oleh kementerian dan lembaga dengan pola ikatan dinas atau kayak gitu. Apa pula Kak maksudnya dengan pola pembibitan SDM? Apa pula yang dimaksud dengan pola ikatan dinas? Oke. Adik-adik sekalian, ya kan? Yang namanya sekolah kedinasan, gampangnya kayak gini. Asalkan ada sekolah tinggi ataupun perguruan tinggi yang berada langsung di bawah sebuah kementerian ataupun lembaga, maka otomatis itu disebut sebagai sekolah kedinasan. Otomatis disebut sekolah kedinasan. Contoh yang paling sederhana adalah Kementerian Dalam Negeri, ya kan? Kemendagri itu punya IPDN, ya kan? Institut Pendidikan Dalam Negeri. Nah, IPDN itu yang disebut sebagai sekolah kedinasan. Kenapa? Karena dia langsung berada di bawah Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Dia tidak berpatok kepada Kemendikbud. Kalau Kemendikbud namanya perguruan tinggi negeri. Itu kalau dia di bawah Kemendikbud. Nah, ini enggak. Ini di bawah masing-masing kementerian ataupun lembaga. Oke. Nyampe sini udah paham yang dasarnya. Yang menjadi persoalan apa pula yang dimaksud dengan ini dia, pola ikatan dinas dengan pola pembibitan SDM. Pola ikatan dinas maksudnya adalah adik-adik sekalian kalau masuk di sekolah itu maka tidak ada pungutan biaya alias free, gratis 100%. Dengan catatan kalian diikat oleh negara, pengabdiannya wajib ke negara dengan masa tertentu tergantung dari kementerian atau lembaga tersebut, kayak gitu. Contoh macam kakak kuliah itu selama 3 tahun, kakak diploma 3 kebenaran negara, minimal kakak mengabdi kepada negara itu selama 10 tahun. Itu yang disebut dengan pola ikatan dinas. Kita diikat masa dinasnya selama kita kuliah itu disebut pelatihan. Tapi setelah kita lulus kuliah, nah disitulah langsung kita terikat dinas. And then apa pula Kak? Maksudnya pembibitan SDM. Kalau pembibitan SDM ini nanti untuk sekolah kedinasan tertentu, macam sekolah STTT, macam sekolah imigrasi. Nah, pembibitan maksudnya kalian itu udah dibibit semasa kuliah, itu menjadi SDM unggul yang ditempatkan di kementerian tersebut. Jadi tidak akan bisa pindah ke tempat yang lain. Jadi selama kuliah kalian masih bibit, kalian akan dimulai dan lulus kuliah kayak gitu. Oke, izin adik-adik sekalian dipastikan mikrofonnya mute dulu gitu ya. Lanjut. Nah, itu dia pola ikatan dinas dengan pola pembibitan. Jadi secara garis besar itu sama, hanya saja perbedaan penyebutan pada setiap sekolah. Oke. Apa aja Kak yang bakal kita bahas atau kementerian mana aja yang bakal kita bahas? Enggaknya kita bakal bahas 8. Ya, ini pertama, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik,
Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Intel. Lanjut, Kemenkumham ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Perhubungan, dan yang terakhir adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Loh, Kak, di luar yang ini apa nggak ada sekolah kedinasan? Ada, Dik. Ada. Tapi nanti akan kita bahas kenapa ini yang hari ini menjadi topik kita. Oke, ada nih masuk pertanyaan, Ikatan Dinas Pakistan berapa tahun? Oke, itu nanti deh pertanyaannya bakal kita jawab di belakangnya, jadi stay di diskusi kita pagi ini. Kita bahas deh mulai dari Kementerian Keuangan. Oh iya, sebelum itu deh, kakak pengen ngasih tahu kalian dulu. Mungkin saat ini ya kan, sekarang kalian udah tahu, oh ya PTK itu ternyata sekolah di bawah kementerian ataupun lembaga tertentu selain dia Kemendikbud. Loh, apa untungnya? Kenapa sih adik-adik sekalian harus masuk ke sekolah kedinasan? Benefit yang tidak diperoleh dari kampus PTN itu apa? Nah, ini dia, Dik. Sekarang kita benefit pertama, adik-adik sekalian dapat kalau masuk sekolah kedinasan adalah kerjanya terjamin. Karena akan langsung menjadi ASN dan mendapat kerja setelah selesai pendidikan. Nah, walau mesti kalau pengen jadi ASN 1 tahun itu diawali dengan CPNS dulu ataupun ASN. Nah, bedanya kalau ASN itu udah pegawainya, CPNS itu masih dalam proses seleksinya kayak gitu. Jadi, adik-adik sekalian, kalau udah lulus dari pendidikan, maka di tahun itu tidak ada istilah menganggur. Benefit kedua apa, Kak? Benefit kedua, Dek, biaya kuliahnya gratis. Nah, ini dia, Kakak barusan bilang. 100% Dek gratis. Kalau kalian nanti dengar ada orang yang bilang, oh, kampus kedinasan itu bayar, maka langsung Kakak bilang, Dek, yang dimaksud itu pasti bukan yang kita bahas ini. Walau dia sekolahnya di bawah kementerian tertentu, tapi bukan yang 8 ini. Kenapa, Kak? Karena biaya kuliah itu, Dek, gratis, dan itu sudah masuk dalam APBN tiap tahunnya. Bahkan ada peraturan. Buku-buku kalian, Dek, itu disediakan oleh kampus. Kakak, Dek, selama kuliah ya, Kakak sharing sedikit ya, namanya juga mahasiswa. Lagi enak-enaknya, Dek, di tahun pertama, ternyata kita langsung dapat flash disk. Langsung dapat buku agenda. Buku agendanya bukan pula yang sesederhana ini, Dek. Ini kalau misalnya Dek sekalian bisa nengok, ya kan? Enggak sesederhana ini. Look-nya jauh lebih look. Payung. Wah, mantep lah pokoknya, Dek. Network kita kenal, Dek, dengan Helmi Yahya yang sekarang beliau menjadi YouTuber ya. Di belakang itu beliau adalah ketua Ikatan Alumni Pakistan, Dek. Artis juga nggak, Kak? Iya, beliau artis, Dek. Setiap sekolah kedinasan pasti punya network masing-masing dan rata-rata, Dek, sekaligus punya network di luar negeri. Kalau adik-adik sekalian pengen kuliah ke luar negeri, kita juga ada fasilitas beasiswa. Ini dia yang keempat. Fokus pada satu keilmuan. Adik-adik pernah dengar data analis? Pernah dengar ya kan? Kalau kalian, Dek, pengen jadi data analis, untuk saat ini itu butuh pelatihan-pelatihan tertentu dan minimal punya sertifikat profesional. Tapi kalau kalian, Dek, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ataupun STIS, maka kalian udah dipastikan punya gelar itu. Karena memang kalian merupakan lulusan yang terampil. Kalau tahun 2018, 2019, 2020, Gojek, Tokopedia, dan Grab itu merekrut para lulusan dari STIS untuk menjadi data analis mereka. Luar biasa kan? Padahal kita fresh graduate langsung dilirik oleh perusahaan besar. Loh, Kak, PNS-nya gimana? Ya, itu pilihan dari alumnus masing-masing. Ada yang menerima, ada yang menolak, Dek. Menolak menjadi CPNS, tapi menjadi pegawai di perusahaan-perusahaan itu tadi, Tokopedia, Gojek. Benefit yang terakhir, Kak, ini, Dek, langsung dinamai oleh kementerian lembaga terkait. Ini bisa dibilang benefit khusus karena adik-adik sekalian itu nggak akan terpengaruh oleh peraturan dari Kemendikbud secara langsung. Contoh, adik-adik sekalian, kalau nanti kuliah di kampus-kampus kedinasan ini, kemungkinan besar jadwal liburnya berbeda dengan teman-teman yang di PTN. Macam Kakak, Dek, itu ketika Kakak libur semester, teman-teman yang lain lagi kuliah. Ketika teman-teman yang lain lagi kuliah, kita lagi libur semester. Atau kebalik, kita lagi kuliah, teman-teman lagi libur, kayak gitu. Nah,
Kenapa? Karena kita nggak langsung terkait dengan Kemendikbud. Peraturan Kemendikbud itu berlaku mutlak untuk PTN, tapi untuk PTK dia tergantung siapa lembaga yang menaungi. Nah ini deh, 5 alasan besar kenapa adik-adik sekalian sangat direkomendasikan untuk memilih sekolah kedinasan. Lanjut, ini jenis naungannya deh. Ada naungan SSC ASN dan ada yang bukan SSC ASN. Oh iya, betul. Ini dia poin pentingnya deh, hampir kakak terlupa. Jenis sekolah pertama deh, yang di bawah naungan SSC ASN adalah Politeknik Keuangan Negara STAN. Kampus kakak, Politeknik Statistika STIS. Baru Institut Pendidikan Dalam Negeri, ini yang di bawah Kemendagri tadi deh. Baru Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang di bawah BIN. Baru Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, ini di bawah Kemenkumham. Kemudian Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini di bawah BMKG. Kemudian Politeknik Cyber dan Sandi Negara di bawah BSSN. Dan yang terakhir Politeknik Kementerian Perhubungan, yakni sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan. Loh kak, yang bukan naungannya apa? Contohnya yang ini deh. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, tekstil deh ya, sorry. Ini bukan tekstil Bandung. Ini ada di bawah Kementerian Perindustrian. Lanjut, Politeknik Pos Indonesia. Universitas Pertamina, ini ada di bawah Kementerian BUMN. Apa kemudian kak yang menjadi pembeda antara naungan SSC ASN dan bukan naungan SSC ASN? Oke, tolong dicatat deh ya yang ini. Tolong kalian catat dan kalian dengar baik-baik supaya kalian itu nggak salah pilih. D, kalau nanti naungan SSC ASN maka lulusannya otomatis menjadi CPNS. Kalau yang bukan D, maka otomatis tidak menjadi CPNS. Kenapa kak? Nah di sini proses pembeda yang pertama di CPNS ini include salah satu tesnya adalah tes SKD. Sedangkan dalam bukan naungan CPNS itu tidak ada SKD. SKD itu apakah? SKD itu deh secara garis besar adalah bentuk soal tes CPNS. Sekolah kedinasan ada 2 jenis. Ada di bawah naungan ini dan ada yang tidak di bawah naungan SSC ASN. Seperti itu. Oke. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Di bawah SSC ASN. Ini dia deh, yang pertama. Politeknik Keuangan Negara STAN. Ini logo kampusnya. Iya, menarik deh ya. Mirip sekali dengan logo Kementerian Keuangan. Kampus PKN STAN itu ada di Bintaro, Sektor 5, Jurangwangun Timur, Kota Tangsel, Banten. Spesialisasinya apa kak? Nah ini dia spesialisasinya di bidang keuangan negara. Kakak, titel kakak dek, ahli media kebendaharaan negara. Sejak tahun 2021 berubah, hanya ada 3 jurusan utama, ya akuntansi sektor publik, manajemen aset publik, dan manajemen keuangan negara. Semuanya dek udah diploma 4. Artinya diploma 4 itu setara dengan sarjana. Lanjut. Lulusannya kak ditempatkan di mana saja? Nah, ini ditempatkan hampir di seluruh lembaga se-Indonesia. Next, ini dia kampusnya deh. Yang paling sering menjadi logo adalah yang gambar kanan bawah ini. Lanjut, yang kedua, ini dia deh, Badan Pusat Statistik. Ini adalah lembaga yang tempat kakak bekerja sekarang. Nama kampusnya deh adalah Politeknik Statistika STIS. Lokasinya di mana kak? Nah, ini deh enaknya dia ada di Ibu Kota Jakarta. Walau namanya statistik, ya kan, dia punya spesialis pada bidang statistika dan komputasi. Kalau kalian ingin menjadi software engineer atau pembuat aplikasi web developer, maka di kampus Politeknik STIS ini ada. Lanjut, jurusannya apa kak? Enaknya dek, ini masih punya D3 dan D4. Kenapa kak enak D3? Kalau D3 itu kita kuliah cuma 3 tahun. Kalau D4 kita kuliahnya 4 tahun. Jadi kalau kalian pengen singkat kuliah tapi langsung kerja, pilih lanjut. Lulusannya kerjanya di mana kak? Mayoritas itu kerja di Badan Pusat Statistik. Tapi sejak tahun 2017 atau 2019 kakak rada lupa di situ, dia sudah mulai disebar ke
instansi yang lain. Politeknik Statistika Stis, ini dia kampusnya, Dek. Oh, ini yang lama, sorry. Itu yang lama, ini yang baru sekarang. Berikutnya, Dek, ada dari Kementerian Dalam Negeri, semua udah pada tahu. Ini dia, Institut Pendidikan Dalam Negeri ataupun IPDN. Sekolahnya, Kak, semi militer? Iya, sekolahnya semi militer. Tapi yang dua tadi, Dek, dia tidak ada yang tidak semi militer. Lokasinya di mana, Kak? Lokasinya, Dek, ada banyak. Ya, ada di Sumatera, ada di Jawa, dan lain. Ini adalah lokasi kampus utamanya. Ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Spesialisasinya di mana, Kak? Kepemimpinan dan Pemerintahan Negara, Dek. Oke, Kepemimpinan dan Pemerintahan Negara. Jadi ilmu yang dipelajari di kampus ini, Dek, dia sangat fluktuatif. Peningkatan perubahan itu tinggi. Kalau jurusannya itu hanya dibagi menjadi 3 fakultas, yakni politik, pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan perlindungan masyarakat. Lanjut, lulusannya di mana, Kak? Lulusannya itu secara garis besar, Dek. Ya, secara garis besar otomatis induknya pasti menyerap yang paling banyak, yakni Kementerian Dalam Negeri. Tapi bisa juga, Dek, di pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Kampusnya yang mana, Kak? Nah, ini, Dek. Ini tampak depan, ini tampak atas. Next. Badan Intelijen Negara ataupun Badan BIN. Kampusnya apa, Kak? Ini, Dek, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Alamatnya di mana? Alamatnya, Dek, itu ada di Kabupaten Bogor, Jabar juga. Spesialisasinya, Kak, spesialisasinya, Dek, itu otomatis intelijen. Secara general dapat kita maknakan bekerja dalam senyap. Jurusannya, nah, pasti berhubungan dengan intel semuanya, Dek. Menjadi agen intelijen, teknologinya, cybernya, atau bahkan ekonominya. Lanjut, lulusannya, Kak, lulusannya, Dek, itu otomatis bekerja di BIN. Kampusnya gimana? Kampusnya sederhana, yang ini. Nah, ini logo lama, yang biru ini. Tapi yang sekarang ada logo baru, yang merah tadi. Kita masuk ke kampus yang ini. Oke, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Politeknik Imigrasi ataupun Poltekim, dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Memang istimewanya, Dek, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mereka punya 2 kampus. Spesialisasinya, nah itu pasti imigrasi dan pemasyarakatan. Jurusannya diploma 3, kalau Poltekim, diploma 4 kalau Poltekim, Dek, tapi kalau Poltekim ada yang diploma 3. Lulusannya di mana? Lulusannya yang ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, UPT, kemudian ada di ruang penyitaan benda dan rampasan negara. Ini kampusnya. Next, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Alamatnya di mana, Kak? Alamatnya, Dek, di Kota Tangsel juga, Banten. Spesialisasinya, Kak? Spesialisasinya, Dek, itu udah jelas banget, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jurusannya, Kak? Jurusannya yang ada, Dek, diploma 4 semuanya. Lanjut, lulusannya, Dek, sampai saat ini Kakak belum pernah dengar keluar dari yang Klimatologi dan Geofisika serta bandara. Belum pernah, Dek. Masih di 2 yang ini. Lanjut, kampusnya yang mana, Kak? Kampusnya yang ini, Dek. Oke. Next, ini dia. Badan Cyber dan Sandi Negara. Kalau kalian hobi memang dengan ilmu-ilmu dunia cyber, ya kan, masuk saja, Dek, ke sini. Karena nggak ada kampus yang spesifik banget membahas tentang cyber selain kampus yang satu ini. Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Dek, ataupun Poltek SSN. Alamatnya di mana? Alamatnya itu ada di Bogor, Jawa Barat. Oke. Spesialisnya itu keamanan dan sandi negara, Dek. Jurusannya keamanan cyber, kriptografi, perangkat keras, kriptografi. Diploma 4 semuanya. Oke, lanjut. Lulusannya, Kak. Lulusan, Dek, 100% diserap ke Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini kampus yang sangat-sangat recommended. Next, kampusnya gimana, Kak? Kampusnya, Dek, tampak seperti ini. Next, Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian Perhubungan, Dek, dia punya banyak sekali sekolah kedinasan sebenarnya. Karena apa? Karena sektor perhubungan itu luas. Ada kereta api, laut, udara, dan darat. Kita bahas, Dek, dari yang pertama, itu Politeknik Transportasi Darat Indonesia ataupun PTDI. Dulu namanya, Dek, STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Adanya di mana, Kak? Adanya, Dek, itu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kementerian Perhubungan, kalau transportasi darat, khususnya memang kampus utama itu ada di Deli Serdang. Spesialisnya apa, Kak? Ini transportasi darat. Jurusannya, Dek, masih banyak diploma 3. Lulusannya, nah ini dia, Dek. Ini yang harus menjadi catatan untuk adik-adik sekalian. Kalau tempat bekerja, ya kan, Dek, itu kita bisa masuk kementerian, bisa masuk ke pemerintahan daerah.
Kementerian Perhubungan, Dek, itu di bawahnya ada instansi yang namanya Dinas Perhubungan. Oke. Dinas Perhubungan mungkin ada Dek sekalian udah familiar. Dinas Perhubungan ini, Dek, ini tetap dia berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Tetap ini, Dek. Jadi, kalau lulusan setiap kampusnya nanti, ya kan, itu bakal selalu ada kuota dimasukkan ke kantor pemerintah daerah. Kalau dari segi kampus ini dia perkeretaapian. Itu alamannya di mana, Kak? Kalau kereta api? Kalau kereta api, Dek, itu adanya di Madiun. Lanjut spesialisasinya kereta api, Dek, perkeretaapian. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Juristat persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Jurusannya ini di Diploma 3, rata-rata di Diploma 3. Lulusannya, nah ini dia, lulusannya, Dek, di Kementerian Perhubungan atau di PT KAI. Ini dia kampusnya. Lanjut. Darat udah, kereta api udah. Nah, sekarang kita bahas, Dek, yang bagian pelayaran atau kelautan. Lokasinya di mana, Kak? Lokasi kampus utamanya itu ada di DKI Jakarta. Spesialisasinya apa, Kak? Ya otomatis pelayaran, Dek, jurusan. Nah, ini Diploma 4 semuanya. Kemudian lanjut, lulusannya di mana, Kak? Lulusannya ada di Kementerian Perhubungan, perusahaan pelayaran nasional maupun internasional. Ini kampusnya ya, ini kelautan atau pelayaran. Yang terakhir, ini dia kampus Politeknik Penerbangan Indonesia. Lokasinya di mana, Kak? Lokasinya ada di Banten, spesialisasi itu di penerbangan. Lanjut, jurusannya, ini kalau jurusannya beragam banget, ada Diploma 3, kemudian lulusannya itu ditempatkan di kementerian, udah jelas, ya kan, di Lion Group, pokoknya penerbangan yang milik pemerintah. Nah, catatan sedikit ada di sekalian, walau banyak kampus di bawah Kementerian Perhubungan, sekolah kita yang satu ini dia bersifat semi militer. Ini dia gambar kampusnya. Jenis-jenis tesnya ini tadi, tes SKD macam yang kakak sampaikan, ini kan ada di setiap tahap tes, ya kan. Di SKD ini kan ada beberapa tahap tes. Beberapa tahap itu berupa tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan tes intelijensia umum. Tes wawasan kebangsaan ada di materi pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Next, kalau karakteristik pribadi adanya di mana, Kak? Ini tidak ada secara kuliah, itu nggak ada, maka ini bisa kakak sampaikan memang karakteristik pribadi itu tidak ada di kampus. Jadi kalian belajarnya secara apa, Dek? Secara manual. Manual, beli buku yang memang menyediakan materi SKD karakteristik pribadi. Ini tidak ada di sekolah, Dek. Jadi belajarnya sendiri ya. Kalau tes intelijensia umum, ini materi apakah? Kalau di kami SMA, ini, Dek, matematika, mat plus bahasa Indonesia, BIN, bahasa Indonesia. Oke, dah, itu dia. Sub materinya apa, Kak? Subnya itu yang ini. Ini dia, ada nasionalisme, integritas, bela negara, bahasa Indonesia, itu TWK. Kemudian kalau di TKP itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, anti radikalisme. Kemudian di TIO ada kemampuan verbal, numerik, dan figural. Itu untuk materi yang itu. Oke, lanjut. Apa sih, Kak, makna dari masing-masing tesnya? Nah, mungkin yang tadi. Kalau tes wawasan kebangsaan, tujuannya, Dek, mengetes penguasaan kalian tentang implementasi nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Kalau TIU-nya itu memang untuk mengukur matematik dan bahasa Indonesia kalian, atau untuk mengukur kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural, ataupun kemampuan kalian memahami gambar. Yang terakhir, PKP, untuk mengetes penguasaan kalian dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN sebenarnya. Bisa pelayanan publik,
Kemudian di luar itu berarti karakter ASN-nya, jejaring kerja kalian gimana? Pada sosialnya kalian itu gimana? Kalian itu bisa bersikap profesional nggak? Kalian itu anti radikalisme nggak? Kayak gitu. Itu dia. Kalau materi tes SKD-nya yang ini. Oke, udah siap. Itu dia deh. Hanya di sini saja pertemuan kita. Demikian mungkin adik-adik sekalian webinar kita pada kesempatan kali ini. Kakak ngerasa seru banget ya sesi webinar kali ini. Banyak informasi yang bisa kakak sampaikan dan otomatis banyak informasi juga yang adik-adik sekalian itu bisa terima. Kakak tutup dengan ucapan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.